Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Catur Nugroho selaku dosen mata kuliah Grafika Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan objek 3D yang menggunakan uh, library OpenGL. Mau di share screen. Nah, ini adalah objek yang saya buat, yaitu objek rumah ya, rumah di mana ada badan rumahnya, ada pintu, ada jendela, ada atap, dan ada pohonnya seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini terdiri dari beberapa objek ya. Maksudnya saya membuatnya hanya dengan beberapa bentuk primitif ya. Di sini pintu itu buat bentuk kubus ya. Tinggal kita panjangin aja koordinatnya, kita ubah-ubah akan membentuk apa kubus atau persegi panjang seperti itu ya. Kita tinggal mengatur koordinatnya mau di sebelah mana. Lalu nanti kita gabungkan dan dapat menjadi objek tertentu seperti itu. Ini ada objek kubus dan mungkin ada satu lagi untuk atapnya. Atapnya berbentuknya prisma segitiga seperti itu. Lalu langsung saja ke pertama kita panggil dulu library-nya ya. Apa metodenya apa OpenGL ini yang disediakan oleh OpenTK seperti itu. Oke, pertama kita merancang kubus. Ya, ini apa bentuk primitif ya. Di sini ada VAO, ada VBO, dan juga ada IBO nih. Jadi koordinat-koordinat ini nanti akan dikirimkan ke shader dan shader akan mengirim ke GPU seperti itu. Nah, ini pengaturannya. Pengaturan untuk cube-nya seperti itu. Position, del position. Ini kita sebenarnya menggunakan metrik ya, vektor 3 ya, karena setiap titik dari sebuah objek itu, misalnya sebuah kubus, kubus kan ada 6 sisi ya. Sisi depan misalkan ada 4 titik depan, nah itu kita harus menentukan titik atas, kiri atas itu ada di titik mana, X, Y, Z-nya, kanan atas ada di berapa, kiri bawah ada berapa, seperti itu. Nah ini contohnya sudah saya buatkan, misalnya di depan ya, di depan 0,5, 0,5, 5, seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya nanti dikirim misalnya objek tree ya, tree. Tree ini kan terdiri dari beberapa kubus ya gitu ya. Misalnya kita ada ambil terang. Terangnya itu bentuk tree, aspek rasionya mengikuti aspek rasio. Nah, ini kita menentukan vektornya. Apa menentukan vektor ada di titik mana seperti itu. Dan ini batangnya. Oh ya, ini ada untuk cube ini ada sebentar. Ya, ini seperti kita lihat, terang ini mengambil objek, mengikuti objek ya, mewarisi objek dari cube leaf. Daun yang bawah juga mengikuti, atas juga mengikuti elemen dari apa, menurunkan eh, dari cube-nya ya, tinggal kita mengubah koordinatnya aja, seperti itu. Daun bagian bawah, daun bagian atas, itu. Ini disperse artinya sudah digunakan ya, sudah tidak digunakan lagi. Nah, nanti hanya langsung saja kita ke
utamanya ya. Utamanya itu rumah. Rumahnya ini ada terdiri dari badannya yang berbentuk kubus, pintu juga berbentuk kubus, jendela kiri berbentuk kubus, jendela kanan bentuk kubus, atap juga berbentuk. Oh, ini untuk atap kita membentuk apa membuat bentuk sendiri ya namanya roof. Roof ini bentuknya prisma segitiga sudah kita buat eh, apa fungsinya di sini. Ini nanti hasilnya akan membentuk prisma segitiga seperti itu. Nah, nanti di house-nya ini kita tinggal menggabungkan bentuk-bentuk tersebut dengan mewarisi bentuk-bentuk primitif ya. Nah, ini tree mengambil dari bentuk tree, di mana nanti tree sendiri yang terdiri dari beberapa bentuk. Nah, ini tree-nya sendiri mengambil ada batang, ada daun bagian bawah, ada daun bagian atas yang mewarisi bentuk dari cube-nya itu. Seperti itu. Nah, ini kita tinggal menggabungkan rotation yang mengambil rotation yang tadi ada di atas. Transformasi rumah ini untuk membuat berputar, ya, ini berputar. Nanti body render ya, tinggal di render menggunakan house model, body di render seperti itu. Render ini nanti kan tadi kita lihat roof itu ambil dari cube ya, cube-nya. Nah, render ini mengambil apa aja sih itu kan. Nah, ini ada di agak bagian bawah. Duh, mana ada di lewat ya. Nah, ini ada untuk merender kubisnya diperlukan matriks 4 ya, matriks 4 angka, float, vektor 3 angka. Nah, ini nanti akan menghasilkan bentuk kubus seperti itu dengan parameter-parameter yang ditentukan tadi di house atau di roofnya yang bentuk kubus. Nanti disatukan ke house, di render, dan akan menghasilkan rumah seperti itu. Nah, ini shadernya ini adalah untuk menyimpan angka-angka ya yang kita masukkan itu ke dalam GPU-nya. Seperti itu. Nah, ini mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan semuanya. Saya tidak bisa menjelaskan semuanya karena waktunya terbatas untuk pengumpulan. Yang jelas nanti bisa mungkin saya kirimkan kodenya ke link ya. Nanti saya akan jelaskan berikutnya. Sekian dari saya akhiri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.